sampai mana sih batasan-batasannya? Dijelaskan di dalam kitab Safina, al-auratu arba'un. Jadi aurat itu ada 4 macam. Ada 4 perkara. Yang pertama auratul rajuli mutlaqon. Auratnya laki-laki yang mutlak. Ya, yang merdeka. Wal amati, dan amat itu budak. Ya, kalau di Arab sana budak. Kalau di sini budak tuh budak letik. Kalau di sana budak tuh bisa jadi sudah gede, ya. Fi sholat, di dalam sholat, ma baina surrah wa rukbah. Jadi auratnya laki-laki yang merdeka ataupun dia amat, seorang budak, ketika dia berada dalam waktu sholat itu cukup baina surrah wa rukbah, antara pusar sampai dengkul. Jadi kalau misalkan kita lihat di film-film, ya, film-film Arab Baduy, paling mereka jarang pakai baju, jadi hanya pakai kayak sarung yang menutupi sampai lutut. India kan kayak pakai celana tapi kayak sarung, itu cuma segini, maka sah sholatnya. Jadi secara sholat itu sah, hanya saja secara akhlak tidak berakhlak, gitu. Sama sah kalau memang darurat nih, nggak ada baju, nggak ada pakaian, dia hanya punya celana yang menutupi pusar sampai lututnya, maka secara syariat, secara syara itu sah untuk melaksanakan sholat. Jadi auratnya adalah itu. Nah, kadang sering, apalagi yang badannya rada gede, pakai celananya celana chinos atau celana levis, pakai baju adeknya. Ketika duduk, belahan celengannya kelihatan. Ya, belahan celengannya suka lihat ya Pak. Itu. Kalau yang perempuan sama ini suka diikutin. Gitu. Ketika dia sholat, misalkan sujud sedang duduk, kemudian belahannya kelihatan, maka itu termasuk aurat. Maka pada saat sholat seperti itu, belahannya terlihat, maka tidak sah sholatnya. Maka sebaiknya bagaimana sih kalau misalkan kita memang ada kelebihan di badan, maka lebih baik bawa sarung atau pakai bajunya yang lebih panjang, yang di bawah pantat. Ya, jadi sering saya suka nemuin misalkan sholat mah udah rambut panjang, ketika mau sujud diginiin lagi, atau ada yang mau sujud gitu dulu. Ada yang suka ada gitu. Maka kenapa kalau kita misalkan mau menginduk peci, itu bukan budaya Islam. Peci itu adalah budaya Indonesia. Di Arab nggak ada yang pakai peci, ya. Yahudi ada pakai peci, tapi cuma colot-colot kecil di sini, tok gitu cirinya, ya. Yahudi terus katedral tuh seperti itu. Nah, kenapa sih harus pakai peci? Karena peci ini adalah untuk menghalangi rambut menutupi anggota sujud, yaitu jidat. Jadi pada saat ada sehelai rambut yang menempel menghalangi jidat, maka sholatnya tidak sah. Itu makanya kenapa pentingnya kita pakai peci ketika sholat. Kalau misalkan nggak pakai peci tapi rambutnya pendek, tidak ada yang menutupi ke sini, maka tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia rambutnya panjang terus tidak pakai peci, menutupi satu helai saja, maka dia sholatnya tidak sah. Gitu. Nah, sering rambutnya panjang di andilau, begitu mau sujud atau diginiin, ya maka buka celengan anak, itu maka tidak sah. Nah, itu adalah aurat laki-laki. Wa auratul hurrati, dan auratnya perempuan yang merdeka, bukan hamba sahaya. Fi sholati, di dalam sholat itu adalah jami'u badaniha, seluruh badannya, siwal wajhi wal kafain, kecuali wajah dan telapak tangan. Maka gimana kalau misalkan kalau mukena sekarang tuh beda dengan dulu. Ingat, saya mukena zaman dulu itu pasti ada tangannya, ya. Tapi tangannya itu dia nutupi bagian belakang, ya, kalau masih ingat.
orang-orang tua dulu. Jadi mukena zaman dulu tuh blong satu, nggak atasan bawahan, jadi satu blong, kemudian di pas tangan ada tangannya, kemudian menutupi bagian belakang. Karena yang boleh terlihat adalah kafain. Kafain itu adalah telapak tangan ini, ya, bukan yang ini. Pada saat yang ini terlihat maka tidak sah. Makanya zaman dulu ada cangkolan di sini. Kemudian mana lagi yang termasuk boleh ketika sholat? Wajah itu mana sih batasnya? Wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai 2 tulang rahang. Nah ini sampai sini. Kemudian dari tercentil telinga ke cecentil telinga, ya. Maka ini disebutnya wajah. Rambut kemudian ke sini. Nah, maka kalau kita lihat mukena zaman dulu itu suka ada cangkolannya juga ke sini. Ya. Jadi bukan hanya masuk blos kemudian ke sini. Nah, pada saat dia ke sini, mukenanya yang bagian ini terlihat, tidak sah sholatnya. Maka mukena zaman dulu itu sesuai syariat, bukan mukena mode. Kalau sekarang kan mukenanya lebih ke arah mukena fashion, ya, mukena mode gitu. Sehingga dia tidak memperhatikan syar'inya. Secara syar'i ini sah nggak dipakai sholat, ya. Kemudian pada saat misalkan zaman dulu mukena tuh ingat, saya suka merhatiin ibu, ini kesini, kemudian di sininya tuh ada tutup lagi yang di dagu. Jadi ininya tertutup, kemudian cambangnya juga tertutup di dalam. Nah, seperti itu. Jadi itu termasuk auratnya. Perempuan yang merdeka di dalam sholat seluruh anggota tubuhnya kecuali tangannya, telapak tangannya, dan wajah. Nah, gimana kalau dia menggunakan kerudung yang panjang, yang lebar? Maka tidak usah pakai mukena pun sah selama ininya tidak tertutup. Jadi lagi sholat tuh tarik dulu ke sini, ikatin di sini, ya, seperti itu. Jadi cukup. Nah, yang bahaya lagi adalah mukena sekarang ini ada yang atasan bawahan, tapi begitu dia takbiratul ihram keangkat, kan keangkat ya, kayak kerudung. Allah keangkat, ininya ngangkat segini sehingga ini kelihatan tangannya, maka tidak sah, ya, kecuali dia pakai baju panjang lagi boleh diakali. Terus telapak kakinya terlihat, tidak sah, maka gimana pakai kaos kaki. Nah itu yang merdeka. Wa auratul hurrati wal ammati indal ajanibi, dan auratnya perempuan, baik dia itu perempuan merdeka ataupun amat itu budak, indal ajanibi, ketika di depan selain mahramnya, bukan muhrim, mahram. Kalau muhrim itu adalah seseorang yang sedang menggunakan kain ihram, jadi itu disebutnya muhrim. Tapi kalau orang yang ada hubungan darah disebutnya mahram, ya, mahram dari kata apa? Haram. Haram itu tidak boleh, mahram tidak boleh dinikahi. Apa? Yaitu jami'ul badani, semua anggota tubuhnya. Maka ketika kita lihat kalau di Arab sana, di Mekah dulu, sekarang sudah mulai bebas, ya. Sekarang semenjak dipegang oleh pangeran putranya Raja Salman, itu sekarang konser-konser musik sudah dibebaskan. Bioskop-bioskop sudah hampir sekian ratus bioskop di Arab Saudi dibuka. Kemudian perempuan sudah bebas berpakaian, tidak harus syar'i lagi. Kalau dulu itu pakai cadar atau niqab, ya. Jadi di luar mahramnya dia hanya terlihat matanya saja. Kalau sekarang sudah bebas di Arab, ya. Jadi perempuan boleh keluar, boleh nonton konser, boleh ngadain konser. Kenapa itu terjadi? Itu adalah sesuai dengan keterangan Rasul, tanda-tanda kiamat salah satunya. Kemudian tanda-tanda kiamat lagi apa? Salah satunya orang susah mau pergi haji. Cek sekarang, Pak Bambang mau berangkat haji harus nunggu 60 tahun sekarang.
70 tahun. Gitu, Pak. Ya, ada di beberapa daerah itu sampai 90 tahun daftar tunggunya. Coba 90 tahun daftarnya Iraka. Jadi sekarang ini apa namanya sudah susah mau berangkat haji itu adalah tanda-tanda kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat itu banyak, salah satunya adalah sulitnya untuk beribadah haji. Seperti itu. Wa inda maharimiha, dan ketika di depan mahramnya, wan nisa'i, dan perempuan atau yang satu jenis, ma baina surrah wa rukbah. Jadi kalau seorang perempuan, baik dia itu hurrah itu adalah perempuan merdeka atau amat, perempuan yang budak, ketika di depan mahramnya atau di depan sesama jenisnya perempuan, maka cukup misalkan pakai cangcut doang lah, atau bahasa ininya mah ya sama, nutupin pusar sampai lutut doang, maka itu tidak apa-apa. Tapi ketika di luar mahramnya, maka harus semua anggota tubuh. Maka jaga istri kita, minimal ketika dia keluar rumah pakai kerudung, ya. Nggak pakai niqab gimana? Nggak apa-apa, ya. Jadi kalau misalkan pengen benar-benar menerapkan sesuai dengan syariat, ya pakai niqab lebih bagus. Gitu. Tapi minimal adalah menggunakan hijab, menggunakan kerudung. Tapi kerudungnya juga kerudung syar'i, bukan kerudung sakaratul maut. Blit, oke, ya. Minimal ketika keluar, ketika ada tamu selain mahram, itu yang harus ini. Kenapa? Karena apabila satu helai rambut itu terlihat bukan oleh mahramnya, maka satu helai rambut itu adalah hukumannya 70 tahun kali rambut kita, rambut istri kita ada berapa helai, maka sekian tahun. Jadi jagalah istri-istri kita dan anak-anak perempuan kita, ya, rambutnya. Jadi kalau keluar, kalau bukan mahram, usahakan pakai kerudung minimalnya itu. Kemudian faslun, nah ini baru ke satu pasal. Kita udah ngantuk belum? Baru juga jam segini. Pak, ini mah ngajinya biasa ngaji melek kan? Iya. Ya, lanjut. Yang ngajinya mau melek, yang dengerinnya mah Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah mulai maju ke bab sholat nih. Jadi harus mulai agak serius. Kenapa? Karena awalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah sholat. Jadi yang pertama kali dites, paling pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Fa'in sholluha, apabila sholatnya dianggap benar, maka sholluha kullu amalu, semua amalnya dianggap benar. Maka kuncinya, pembeda antara muslim dengan kafir adalah sholat. Pada saat dia ngaku muslim tapi tidak sholat, apa bedanya dengan kafir? Dengan non muslim malah kafir, karena bisa ditewak. Ya ayuhan non muslim, kalau ngomong kafir nanti nggak bisa jalan-jalan ke Singapura. Jadi seperti itu. Jadi pembedanya adalah sholat antara muslim dengan non muslim, antara manusia dengan hewan adalah sholat. Jadi pada saat kita mengaku sebagai muslim kemudian tidak sholat, maka dipertanyakan keislamannya, ya. Oh, saya mah yakin kepada Allah, yang penting saya beriman kepada Allah. Iblis itu beriman kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhannya, meyakini Allah sebagai Tuhannya, tapi dia tidak sholat. Kenapa? Membangkang. Robbi anzirni, ya Allah Tuhanku, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah hukumanku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kebangkitan nanti. Maka iblis mah umurnya panjang, ya. Dia masih mengakui, mengimani, meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, tapi dia membangkang, tidak sholat, tidak ibadah, tidak nurut kepada Allah. Nah, apa bedanya kita kalau ngaku Islam, ngaku mukmin, tidak sholat? Maka jagalah diri kita, keluarga kita, minimal istri dan anak-anak kita, maksimalnya kepada orang tua kita, kakak kita, keluarga kita, ajak sholat ketika belum mau sholat. Tugas kita adalah mengajak, jangan ada tendensi
harus, ya. Makanya prinsip saya ngajak yang mau aja, kalau yang nggak mau nggak usah diajak. Jadi madorot, yang penting kita mengajak, ya. Ilmunya ilmu muadzin. Waktu duhur adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang datangnya cuma satu orang. Asar adzan lagi, datang dua orang. Maghrib adzan lagi, terus tiap hari adzan. Ngajak mah terus. Masalah ikut atau enggak itu adalah urusan Allah. Karena kata Allah apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk, termasuk man ahbabta, kepada orang yang kau cintai. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah kepada Azar, ayahnya. Nabi Muhammad bahkan tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Abdullah. Jadi ngajak mah terus, masalah ikut atau enggak itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun, ini adalah satu pasal yang menjelaskan arkanus sholati, rukun-rukun sholat itu adalah sab'ata asyara, ada 17, khamsa sita sab'ah, 17. Kalau dalam kitab Irsyadul Ibad itu adalah arba'ata asyara, 14. Karena ada yang diringkas. Nah, di dalam Safinah disebutkan rukun sholat itu ada 17. Syaratnya sudah terpenuhi, suci dari hadas kecil dan besar, suci badan, suci pakaian, suci tempat, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, tidak mengiktikadkan yang fardu sebagai sunnah, kemudian sudah masuk waktu, syaratnya sudah terpenuhi, gitu. Nah, maka tinggal rukunnya. Jadi masuk ke fase berikutnya, yaitu rukunnya. Pada saat salah satu rukunnya ada yang tertinggal, maka tidak sah sholatnya. Apa sih al-awwalu? Rukun yang pertama yang wajib, tidak boleh tidak, adalah an-niyatu, niat. Ustaz, saya kan dari rumah ke masjid udah jelas niatnya mau sholat. Ya, suka ada kan tahu-tahu nyampe masjid, Allahu Akbar. Terus saya kan dari rumah ke masjid emang niatnya mau sholat. Ya bisa, ya. Kalau untuk mazhab Maliki, mazhab Hambali bisa, ya. Saya udah niat dari rumah tuh mau ke masjid mau sholat, maka langsung takbiratul ihram. Maka dalam mazhab Syafi'i lebih apik lagi, ya, lebih apik. Kenapa? Supaya liquduri qalbi, untuk menghadirkan hati, karena kadang kita yang pakai usoli aja begitu takbiratul ihram malaun. Jadi dikatakan khusyuknya kita, khusyuknya tingkatan awam itu kapan? Minimal adalah ketika takbiratul ihram. Allah, hatinya niat saya sholat fardu maghrib 3 rakaat, menghadap kiblat makmuman lillahi ta'ala bar. Nah, kadang suka ada ikhtilaf, ya, karena sudah niat di rumah boleh, ya, kalau tahu ilmunya. Tapi di mazhab Syafi'i ketika hati belum pas, dia jangan sampai baru Allah. Makanya suka ada yang panjang Allah, hatinya belum pas. Karena catatan untuk orang awam khususnya adalah minimal ketika takbiratul ihram hatinya hadir, hatinya sadar dia sedang melaksanakan sholat. Jadi Allahu Akbar, niatnya kapan? Udah di sono. Sedangkan secara kaidah an-niyatu fi'lu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Jadi niat itu adalah mengerjakan sesuatu muqtaronan bi fi'lihi, harus dibarengi dengan pekerjaannya. Saya niat makan, niatnya di Bekasi, makanya di Jawa Timur. Itu bukan niat, rencana. Tapi kalau niat mah saya niat makan kayak tadi, ya, bisa dari rumah, bisa karena sudah tahu dari rumah, ada dekat rumahnya depan sini, emang saya niat makan di Pak Bambang karena memang sudah diadakan. Niat, begitu niat, ngambil piring, ngambil centong, masukin, nah itu adalah niat makan. Jadi muqtaronan bi fi'lihi, maka karena muqtaronan bi fi'lihi
dibarengi dengan pekerjaannya, maka niat itu adalah Allah. Awal sholat itu adalah Allah, takbiratul ihram, hatinya barengi dengan niat. Nah, itu yang yang wajib. Jadi niat sholat yang jadi dalil pada niat itu adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Allah memerintahkan kepada makhluk, kepada manusia, tidaklah Allah memerintahkan kepada manusia illa liya'budullah, kecuali Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya mukhlishina lahuddin, secara ikhlas. Ikhlas itu apa? Bukan lil mertua. Usolli faral maghrib salah rakaat mustaqbilal qiblati lil mertua, supaya dilihat mertua, bukan. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu apa artinya? Ikhlas, tanpa ada tendensi selain Allah. Saya sedekah supaya dilihat orang. Kayak misalnya sekarang kan dilema nih. Ya, di sini kita jadwal pengajian, di sana ada kerja. Terus milih mana? Ya jangan sampai ibadah kita itu karena terganggu. Aduh, nggak enak di sana, ini ke sana. Jadi pada saat niatnya adalah karena nggak enak, itu udah bukan lillah. Ya jalan aja ibadah, di sana ibadah, di sini ibadah. Jadi jangan sampai ibadah kita itu tergantung oleh, aduh si itu mah nggak sholat, saya nggak enak nih kalau saya sholat. Jangan, kita mau lillahi ta'ala. Itu mau sholat mau enggak, silahkan, saya mah lillahi ta'ala. Ya. Oh si itu mah gini, udah biarin, jangan terganggu. Wah soalin loh sholat, nggak apa-apa, orang kita meniatnya untuk Allah. Seperti itu yang pertama. Kemudian nanti kalau dibuka di hadis-hadisnya banyak. Salah satunya adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perkara itu disebut sebagai ibadah. Sesungguhnya perkara itu dinilai sebagai amal, itu adalah tergantung pada niatnya. Misal Mas Badri lewat, nggak sengaja lewat sini, terus dipanggil sama Pak Agus, Mas Badri sini ngopi. Begitu ngopi ternyata ada pengajian, kan nggak niat ngaji, berarti tidak termasuk amal. Nah, bisa nggak ngedadak niatnya? Bisa. Begitu duduk, sudah saya niatkan untuk ngaji. Nah, itu maka menjadi ibadah. Jadi jangan sampai duduknya kita di sini, setelah beberapa pertemuan nggak pernah ada niat. Jadi niatkan dari hati. Kapan? Boleh dari sekarang. Ya Allah, saya niatkan setiap malam minggu saya niat thalabul ilmi, sehingga pada saat setiap malam minggu sudah otomatis. Ya. Termasuk i'tikaf bisa. Nawaitul i'tikaf fil masjidi madumtu fihi. Niat saya i'tikaf di dalam masjid selama saya ada di dalam masjid. Itu bisa. Jadi begitu masuk ke at-taqwa sudah otomatis niatnya. Itu bisa. Ya, seperti itu. Jadi kadang kita duduk di masjid, kemudian udah lama nggak niat i'tikaf, nggak dapat pahala dari i'tikaf. Satu lagi lah, yang banyak-banyak. Asani yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Membaca kalimat Allahu Akbar. Idza kumta ila sholati fasbigil wudu. Jadi ini sabda Nabi, idza kumta ila sholati fasbigil wudu tsumma staqbilil qiblah fakabbir. Jadi ketika kalian hendak melaksanakan sholat, maka harus mengambil air wudu, kemudian menghadap kiblat, fakabbir, kemudian mengucap Allahu Akbar. Diganti weh, Allah Maha Besar, kan ada ya. Nah, yang aku nabi saya sempat bacaan sholat, niat saya sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, makmuman lillahi ta'ala, Allah Maha Besar, dengan menyebut nama Allah, kacau ya. Nggak bisa dirubah. Udah dari sononya secara syariatnya pakai bahasa Arab. Kenapa? Apa Al-Quran pakai bahasa Arab?
tidak boleh dirubah-rubah, sehingga itu menjadi salah satu mukjizat Rasul Al-Quran itu. Kenapa? Karena siapapun yang sholat, orang manapun sholat, bacaannya akan sama. Ya, orang Indonesia sholat bacaannya kayak gitu, inna sholat wa nusuki asyhadu alla ilaha illallah Allahu akbar kabira. Di Eropa ya bacanya gitu, di Afrika bacanya gitu. Coba kalau misalkan kita lihat kitab yang lain, Bible misalkan ya, kitab orang Nasrani, beda-beda, setiap daerah beda kitabnya. Kalau Al-Quran mau di Inggris, mau di Prancis, mau di Arab, mau di Mesir, mau di Afrika, bahasanya bahasa Arab, maka bacaannya sama, maknanya akan sama. Ketika Bible pindah ke India, bahasanya India. Pindah ke Jogja, di Jogja itu kan banyak ya Kristen-Kristen di kampungnya, Kristen kampung. Bahasanya bahasa Jawa, maknanya berbeda. Itu adalah makanya kenapa Al-Quran itu adalah disebut sebagai mukjizat. Kemudian ini diriwayatkan dari Imam Bukhari. Kemudian ada lagi Rasul bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yastaftihus sholata bitakbiri wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Karena ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat itu dengan takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu keterangan-keterangan. Jadi kita harus tahu syarat dan rukun salat. Karena kalau secara ilmu syariat tidak sah salatnya seseorang kalau dia tidak mengetahui syarat dan rukunnya sholat. Kenapa? Karena pada saat dia tidak mengetahui syarat dan rukun sholat, utamanya adalah rukun sholat, maka dia akan mudah untuk menggantikan yang rukun itu sebagai sunnah. Ya mah nggak dibaca juga nggak apa-apa, gitu. Sehingga diganti. Ya. Itu baru sampai rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Nanti cara membaca takbiratul ihramnya ada lagi. Jadi di kitab Syafi'iyah ini kitab dasar yang membahas bab sholat secara mendetail. Sampai Allahu Akbarnya pun dibahas. Jadi Allahu Akbar tidak boleh ditambahi waw, Allahu Akbar. Tidak boleh di wala mudda, tidak boleh dimadkan Allahu Akbar. Gitu. Atau tidak boleh diputus Allahu Akbar, nggak boleh. Atau dimadkan alifnya Allahu Akbar, nggak boleh. Jadi ada patokannya khusus, termasuk tasdidul Fatihah. Tasdidnya Fatihah juga dibahas secara detail. Kenapa? Karena Fatihah termasuk rukun sholat, sehingga dibahas secara detail. Tasdidnya Fatihah itu ada 14. Pada saat kurang dari 14, maka tidak sah baca Fatihahnya. Jadi itulah pentingnya ngaji, karena ilmu-ilmu seperti ini kalau tidak di tempat ngaji tidak mungkin dapat. Nongkrong misalkan di warung maka nggak akan dapat. Maka ngaji. Nah, ngaji itu adalah jalan kita untuk mengenal Allah, jalan kita untuk sampai kepada mahabbatullah, cinta kepada Allah. Bagaimana kita mau menikahi seseorang kalau kita tidak tahu sifatnya, kalau kita tidak tahu afalnya, perbuatannya, tingkah lakunya? Bagaimana kita mau menikahi seseorang tahu-tahu datang udah yuk nikah yuk? Gak bisa, pasti ada masa ta'aruf. Ta'aruf itu untuk apa? Untuk meyakinkan hati kita bahwa perempuan ini adalah pilihan yang tepat untuk kita. Kenapa? Dilihat dari sifatnya, dia keibuan, orangnya baik, afalnya gimana, tingkah lakunya tidak neko-neko, nggak pernah jalan malam, nggak pernah dugem. Itu adalah kita memilih perempuan. Begitupun memilih atau mengetahui siapa yang kita sembah. Ya, pada saat kita menyembah Allah tapi kita tidak kenal Allah, maka la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah seseorang itu beribadah kecuali dia sudah mengenal siapa Tuhannya, siapa yang disembahnya.
ya, seperti itu. Maka pentingnya, maka kenapa di dalam kitab Zubat dikatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahiyah bil itqan. Yang pertama kali wajib kepada manusia itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Supaya apa? Supaya muncul keyakinan dalam hatinya, muncul kepercayaan, keyakinan dalam hatinya, membenarkan qabul dan idian, pasrah kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui siapa Allah. Pada saat dia sudah mengetahui siapa Allah, Allah itu adalah Ar-Razzaq yang memberikan rizki, maka kita akan berserah kepada Allah tentang rizki kita. Maka kemarin saya pernah membuat status, ada namanya Waliullah Hatim Al-Asam. Beliau ditanya, kenapa wahai Syekh, engkau begitu tenang menjalani hidup ini, engkau begitu damai menjalani hidup ini? Kata Hatim Al-Asam, aku menjalani hidup ini dengan sadar atas 4 perkara. Yang pertama adalah sadar bahwa rizki itu sudah diatur oleh Allah. Maka pada saat rizki itu adalah jatahku, maka tidak akan tertukar oleh orang lain. Ya. Maka aku nyaman menjalani hidup. Walaupun misalkan Pak Hari buka toko di jam 5 subuh, ketika jam 5 subuh, lamun jatah rezekinya 100.000, yakinlah pasti 100.000. Tapi misalkan buka tokonya dari jam 8, ya, jam 8 tutup jam 3. Supaya apa? Supaya maghribnya bisa di masjid, misalkan di At-Taqwa, kumpul di keluarga. Kalau kata Allah jatah rezekinya hari itu 1 juta. Oh masa katanya, kalau sudah di tangan kita itu rezeki kita belum tentu. Kita mau nyuap daging, mau dimasukkan ke mulut kita, kalau bukan jatah rezeki kita jatuh, Pak. Begitu jatuh berarti jatah rezeki siapa? Jatah rezeki kucing, jatah rezeki ayam, jatah rezeki semua. Berarti bukan jatah rezeki kita. Yang sudah mau disuapin saja, ketika itu bukan jatah rezeki kita. Kalau kita tafakur dalam kehidupan sehari-hari, contoh misalnya kemarin malam Jumat kita ngaji ke Jatiragas, ada sisa kue beres ngaji itu. Rencananya apa? Rencananya mau saya kasihkan ke anak yang di pesantren. Ya, karena kata Pak Haji, mereka ngasih cinta. Begitu jalan, ternyata apa? Allah gerakkan ke orang lain. Kalau dikasih aja ke ada si Nenden yang ceramah dulu di majlis, Nenden Putri Putra sama si nih gue coba. Padahal apa? Niat awalnya adalah ngasih ke anak, tapi Allah menggerakkan kepada, berarti jatah rezeki. Ada satu ketiga seorang ulama yang Buya Uci. Ada seseorang dari Lampung sengaja ngirim duren ke Buya. Cuma 6 biji. Bukan 6 biji, 6 buah. Datang dari Lampung ngirim duren manis. Begitu dikirim, Buya ini saya ingin terus sama Buya katanya. Ngasihlah duren 6. Begitu ngasih mau dibayar nggak mau. Udah pulang lagi dia ke Lampung. Begitu dibuka, jadi dapat durian, dibuka, datang temennya Buya Uci satu mobil, teman akrab. Begitu datang, beda lah, bermurak timbel gitu. Pak Agus datang, kebenaran pisan pada awan, bermurak timbel, orang lapar ya, kurang lebih gitu. Nah, jadi begitu Buya Uci kupas durian, datang nih temennya ini. Alhamdulillah, ini kebenaran ya. Dia seneng juga di mana. Akhirnya apa? Akhirnya dari 6 buah durian itu, Buya Uci cuma kebagian 3 biji. 3 biji coba. Berarti apa? Allah mengirimkan rezeki buat siapa? Buat orang yang satu mobil tadi melalui orang Lampung. Jadi kalau dipikirkan secara logika, kok jauh amat? Maka kata Hatim Al-Asam, aku sadar bahwa rezekiku sudah diatur oleh Allah, maka tidak akan tertukar, maka aku hidup tenang. Yang kedua, apa? Sadar bahwa apa? Bahwa amal ibadah itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Sholat misalkan, inun
Kenawan ke masjid, sholat maghrib ya, nitip dong, nggak bisa. Maka karena aku sadar ibadah itu tidak bisa diwakilkan, menuntut ilmu bisa diwakilkan enggak? Pengen bisa ilmu tentang sholat, non ngaji sana, ya, saya nitip, wakilin saya ngaji, bisa nggak bisa. Karena aku sadar bahwa amal itu tidak bisa diwakilkan, maka aku berusaha untuk beramal. Ya. Jadi sadar bahwa amal itu tidak bisa diwakilkan. Kecuali bisa nggak saya masuk surga tanpa saya pesantren? Bisa. Bagaimana caranya? Pesantren kan anak kita, biayai dia dengan jerih payah kita, dengan keringat kita. Nah, mulai dengan keringat kita. Nah, begitu nanti anak kita masuk surga, itu kita bisa minta terlebih dahulu kepada Allah, ya Allah, anakku bisa ngaji, bisa ibadah, itu karena dia aku pesantrenkan, aku biayai, maka orang tuanya yang terlebih dahulu masuk dalam surga. Nah, itu bisa. Kemudian yang ketiga, aku sadar bahwa mati itu tanpa informasi. Jadi tidak ada misalkan dikasih tahu, non hari Minggu siap-siap ya, maut misalkan. Maka setiap yang mau mati pasti bertobat dulu. Kalau seperti itu, saya pernah lihat video seseorang yang sudah divonis besok akan dihukum mati, kemudian dia dikasih makan hari ini. Selama makan bergetar semua badannya, makan biasa makan. Dia sudah tahu besok bakal mati, makannya itu bergetar semua badannya. Jadi saking dahsyatnya kematian, dia tahu besok akan mati, makan tetap makan, tapi bergetar semua badannya, makanan pun tidak ada rasa. Nah, maka karena mati itu tidak ada informasi terlebih dahulu, maka persiapkanlah rajin-rajin di tempat ngaji. Kenapa? Atuh sugan kalau kita sering rajinnya di tempat ngaji mah kita matinya dalam keadaan ngaji. Kalau kita rajin sholat, mudah-mudahan matinya dalam keadaan sholat. Kalau kita sering ngumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang terus mengajak kepada Allah, mudah-mudahan matinya dalam keadaan berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka kenapa para ulama itu senangnya ngajak, senangnya ngaji? Karena mereka tahu ngaji itu adalah salah satu amalan yang paling cepat menghapus dosa. Kalau sholat taubat gimana? Sholat taubat belum tentu diterima taubatnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmunya. Tahu-tahu sholat taubat aja, nggak tahu yang ditaubatin apa. Di dalam kitab Al-Kabair kurang lebih ada 70 macam yang harus kita taubati. Yang paling pertama adalah syirku billah, syirik kepada Allah. Jadi harus satu-satu sholat taubat. Tafakur, dulu menghadirkan, dulu muhasabah dulu, ya Allah, saya dulu pernah syirik, ya Allah. Saya pernah menganggap bahwa usaha saya lancar itu karena cincin ini, ya Allah. Saya menganggap bahwa dulu usaha saya jaya itu karena saya dikasih keris, ya Allah. Saya merasa bahwa dulu usaha saya berhasil itu karena saya muja sehingga saya menjadi kaya. Nah, itu syirik. Maka setelah itu barulah kita baca istighfar, kemudian sholat mengadu kepada Allah, ya Allah, aku memohon ampun atas dosa syirik yang pernah aku lakukan. Nah, itu cara taubat. Kalau main sholat taubat maka belum tentu diterima. Tapi begitu hadir ke majelis ilmu, thalabul ilmi kafaratu lima madza. Menuntut ilmu itu adalah kifarat bagi dosa-dosa. Maka seringlah hadir di majelis-majelis ilmu supaya dosa kita terkikis. Jadi sadar, yang pertama rezeki kita menjatah kita. Kemudian yang kedua apa? Sadar bahwa amal itu tidak bisa diwakilkan. Yang ketiga adalah sadar kematian itu tidak ada informasi. Yang keempat apa sih? Jodoh, Ustaz. Hah? Jodoh. Ya, udah termasuk untuk jodoh. Jodoh. Yang keempat itu lupa ya, karena Imam sudah ngantuk. Jadi insya Allah
melanjutkan pertemuan hari ini sampai rukun sholat bab yang kedua, yaitu tentang takbiratul ihram. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram. Mudah-mudahan semakin bertambahnya ilmu, semakin bisa kita beramal. Ya, jadi berilmu dulu baru beramal, jangan sampai beramal tanpa ilmu, karena beramal tanpa ilmu akan sia-sia. Tapi berilmu terlebih dahulu kemudian beramal, maka amalnya akan lebih baik. Beda kita dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bertauhid dulu, ya, berilmu dulu sehingga meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan, ya, baru beriman. Ya, orang-orang kafir kemudian mu'alaf seperti itu. Kalau kita Islam dulu baru beriman. Kalau orang lain beriman dulu baru Islam. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli-ahlinya Allah, ahli-ahli ibadah, ahli-ahli sholawat, kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli-ahli ilmu. Karena orang yang rajin menuntut ilmu nanti di surga akan dikasih bendera talibul ilmi, bendera orang-orang yang menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Teruslah berbuat baik, teruslah mengajak kepada kebaikan, walaupun ajakan kita tidak dihiraukan, maka setiap kita mengajak, kita sudah menjalankan salah satu warisan dari Rasul sebagai sifat tabligh, yaitu menyampaikan. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.